Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Apa kabar kalian di sana? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan di video kali ini aku bakalan kembali menceritakan seputar dunia K-pop, yaitu news update dari beberapa artis Korea, yang dimana aku bakalan membawakan berita seputar si Chriswoo yang katanya dia itu mengalami rumor yang tidak mengenakan. Dan selain si Chriswoo, aku bakalan membawakan berita gembira dari San Etis yang katanya udah sembuh dari COVID-19. Selamat ya Mas San. Dan aku bakalan menceritakan yang next level, yaitu si Aespa yang katanya dia itu udah tanda tangan kontrak sama salah satu agensi besar di Amerika Serikat. Alhamdulillah ya teman-teman. Dan berita yang kali ini tuh bakalan ditutup sama si Ayu Ting Ting. Kak, kenapa sih kok Ayu Ting Ting? Katanya kan ngebahas seputar K-pop, kok jadi si Ayu Ting Ting? Ya, jadi tonton aja sampai selesai videonya biar kalian bisa tahu nih si Ayu Ting Ting ini kenapa ya teman-teman. Oke? Dan gak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasan ya. Nah, berita yang pertama ini datangnya dari si Chriswoo. Nah, si Chriswoo ini merupakan ex dari EXO, dimana setelah keluar dari EXO dia itu langsung pergi ke negara asalnya, ke Cina, dan meneruskan karirnya sebagai penyanyi, model, dan juga aktor ya teman-teman. Pokoknya multi talent banget si Chriswoo ini. Tapi sayangnya akhir-akhir ini si Chriswoo ini mendapat banyak kecaman dari publik mengenai rumornya yang katanya dia itu melecehkan perempuan. Dimana tiba-tiba ada salah satu perempuan yang tiba-tiba nge-speak up ke publik dan dia itu mengklaim secara sepihak kalau katanya si Chriswoo ini telah melecehkan dirinya dan juga 30 perempuan lainnya, dan bahkan katanya 2 diantaranya itu ada yang di bawah umur ya teman-teman. Dan si perempuan itu bernama Do Meizu. Nah, si Do Meizu ini tuh 19 tahun umurnya. Jadi ya mungkin kalau misalkan kita memang menganggap serius tuh logikanya ya dia masih 19 tahun gitu. Jadi pasti mungkin ada gitu ya yang di bawah-bawahnya dia itu yang kena juga nih sama si Chriswoo gitu. Pada hari Senin 19 Juli waktu setempat, Chriswoo mengunggah sebuah postingan di Weibo berisi tanggapan mengenai rumor tersebut. Katanya, aku tidak memberikan respon sebelumnya karena tidak mau mengganggu proses peradilan. Namun, diamku malah membuat rumor semakin parah. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku hanya bertemu Nonadu di pesta bersama teman-teman pada 5 Desember 2020. Tidak ada pemaksaan, tidak ada alkohol, tidak mengambil ponselnya, dan semua yang ia tuduhkan tidak benar. Ada banyak orang di pesta hari itu dan mereka semua bisa jadi saksinya. Aku minta maaf karena telah membuat semua khawatir. Aku ingin menegaskan bahwa sama sekali tidak ada tindakan memilih selir, tidak ada bujukan, dan tidak ada di bawah umur. Kalau aku melakukan hal tersebut, aku akan datang ke penjara seorang diri dan secara hukum bertanggung jawab dengan semua pernyataanku ini. Jadi si Chriswoo ini tuh memberikan pernyataan tersebut di Weibo gitu. Jadi mungkin dia tuh udah nggak tahan juga gitu kan sama apa yang dituduhkan sama si Meizu ini. Jadi dia tuh membuatlah klarifikasi seperti itu, tapi belum terpecahkan nih. Jadi yang sebenarnya yang benar itu siapa gitu kan, si Chriswoo kah atau si Meizu kah gitu kan, belum terpecahkan pokoknya. Nah, sampai pada akhirnya pada Kamis 22 Juli waktu setempat, hasil penyelidikan kepolisian, Meizu diundang ke rumah Chriswoo oleh manajer pada Desember 2020 dengan alasan ikut audisi untuk menjadi model di music videonya si Chriswoo. Mereka kemudian melakukan hubungan intim dengan Chriswoo setelah sering melakukan komunikasi melalui WeChat. Chriswoo juga menawarkan sejumlah uang untuk Meizu berbelanja, dan akhirnya dia mengaku awalnya memang mengeluarkan tudingan pemerkosaan terhadap Chriswoo untuk meraih popularitas. Dan polisi menangkap Liu Tiao pada 18 Juli 2021 karena telah menggunakan akun media sosial palsu untuk menipu Meizu dan Chriswoo. Dia sengaja mendekati Meizu untuk menuntut ganti rugi dari pihak Chriswoo atas kasus pemerkosaan. Dan polisi melanjutkan penyelidikan apakah Chriswoo dan pihaknya sengaja membujuk para wanita termasuk yang masih di bawah umur agar bisa berhubungan intim bersama mereka. Nah, jadi belum ada jawaban yang tepat pemutusannya kayak gimana. Jadi masih dalam penyelidikan polisi juga ya gitu. Tapi aku tuh sempat baca di ada artikel gitu. Aku sempat baca yang katanya kalau misalkan si Chriswoo ini terbukti bersalah, dia itu bakalan dijatuhi hukuman mati. Wow.
Nah, kita ke berita selanjutnya, yaitu datang dari Sun Etis yang katanya dia itu baru pulih dari COVID-19. Wow, alhamdulillah ya Mas Sun. Pada 23 Juli waktu setempat, agensi Etis KQ Entertainment memberi kabar terbaru kepada penggemar tentang selesainya karantina mandiri. Karena pada 9 Juli lalu, KQ Entertainment mengkonfirmasi bahwa Sun telah dites dan positif COVID-19. Dan Sun pun menghentikan semua aktivitas untuk mematuhi peraturan Departemen Pengendalian Penyakit. Selain Sun, anggota Etis lainnya memulai karantina wajib 14 hari dan menghentikan semua kegiatan. Dan pada 19 Juli Sun telah pulih total dan anggota lainnya dinyatakan negatif untuk tes terakhir mereka pada akhir masa karantina 14 hari pada 23 Juli waktu setempat. Wow, selamat menjalankan aktivitas kembali buat Etis, selamat berkangen-kangen ya. Dan jaga kesehatan, jangan terlalu capek, apalagi kan mereka masih ada promosi yang tertunda gitu. Jadi semangat buat Etis, oke? Buat kalian juga jangan lupa buat jaga kesehatan lah, pokoknya pakai masker, cuci tangan sebelum makan, terus kurangin aktivitas di luar, dan kalau bisa divaksin ya. Nah, berita selanjutnya ini datang dari aespa, yaitu si Next Level. Halangin dong, oke. aespa dikabarkan telah menandatangani kontrak dengan sebuah agensi di Amerika pada hari Kamis 22 Juli waktu setempat. Pada hari Kamis 22 Juli waktu setempat, media Polestar mengabarkan bahwa agensi kreatif artis agensi atau CAA telah menandatangani kontrak dengan grup rookie tersebut. Jeremy Lopez sebagai salah satu eksekutif di agensi SM Entertainment juga telah mengkonfirmasi berita tersebut lewat akun Instagram pribadi miliknya. Meskipun SM Entertainment tetap menjadi manajemen utama dari aespa, melalui kerjasama dengan agensi CAA diharapkan akan membuka lebih banyak kesempatan untuk aespa melakukan promosi di industri hiburan, dan khususnya di Amerika dan dunia. Sebelumnya, SM Entertainment juga diketahui pernah menandatangani kontrak dengan CAA untuk manajemen aktivitas Super M dan NCT 127 secara global. Wow, menurut aku si SM Entertainment ini tuh, si Lee So-man tuh peduli banget ya sama grup-grupnya mereka itu, termasuk yang rookie-rookie ini. Bahkan katanya kan di luar sana tuh banyak yang bilang katanya si Lee So-man ini tuh pilih kasih gitu. Tapi menurut aku dia itu otaknya cerdas banget gitu. Dia tuh melihat potensi yang luar biasa, bisa menebak gitu, dan bisa kayak kamu deh maju deh, kamu deh gitu. Jadi kayak bener-bener standarnya tuh ya standar yang bukan hanya dia yang suka gitu, tapi semua orang juga yang melihat hasilnya tuh suka gitu. Dan semoga buat aespa sendiri bisa jadi the next level ya, the next generasi dari icon girl group K-pop gitu. Next berita selanjutnya nih datang dari Ayu Ting Ting. Oke, buat kalian yang penasaran bakalan kejawab di sini. Ayu Ting Ting ini kenapa sih? Ayu Ting Ting gitu kan. Nah, si Ayu Ting Ting ini menunjukkan sisi K-popersnya dia gitu ke publik gitu, sehingga sekarang itu jadi perbincangan K-popers Indonesia ya. Dia menjadi sorotan setelah diketahui ternyata memiliki channel V-Live. Dan belum lama ini Ayu melakukan siaran langsung V-Live sambil unboxing beberapa merchandise Astro. Salah satu fanbase Astro Indonesia membagikan screenshot DM Instagram dari Ayu Ting Ting yang bertanya bagaimana cara menjadi Aroha. Nah, Aroha sendiri itu merupakan sebutan dari fans Astro ya. Dan si admin pun akhirnya memberi saran-saran kepada Ayu, dan Ayu pun mendapat dukungan dari Aroha Indonesia. Nah kan selain itu juga udah terlihat banget ya, dia tuh sekarang di Instagram sering banget ngupload dia tuh ngedance cover gitu, kayak si aespa Next Level dia cover, ITZY banyak dia cover, oke, NCT Dream, Hello Future, terus Hot Sauce. Pokoknya dia tuh banyak nge-cover K-pop lah gitu. Jadi kelihatan lah sisi K-popersnya. Tapi sebelumnya kan memang mungkin banyak orang berpikir, oh Ayu tuh suka India gitu kan. Mungkin karena dulu tuh deket sama orang India. Tapi enggak sih menurut aku, karena kan di lagu dia yang Asik itu dia tuh kan menunjukkan juga sisi K-popersnya dia, dimana si video klipnya itu kayak dibuat seakan-akan kayak temanya tuh ya tema K-pop gitu. Nah itu dia teman-teman beberapa berita news update
dari aku. Dan selanjutnya aku bakalan bawain berita apa lagi, jadi ditunggu aja ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel aku, tekan loncengnya, dan share ke seluruh teman-teman kamu agar aku makin semangat buat bikin channelnya ya teman-teman. Mohon dukungannya. Assalamualaikum.